فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama seperti biasa kami sampaikan bahwa tiadalah kalimat yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Ingat selalu sabda Nabi, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kata Nabi kepada aku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tanpa pula sebagai khatib saya berwasiat terutama untuk diri saya pribadi, yaitu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, baru saja kita melewati hari raya yang sangat kita bergembira atasnya, yaitu hari raya Idul Fitri. Id itu sendiri Id artinya kembali, dari kata ada ya'udu idan, artinya kembali. Kembali apa? Kembali fitri, makanya disebut dengan Idul Fitri. Apa itu fitri? Fitri itu bukan fitrah, bukan. Fitri itu bukan kembali suci. Fitri itu artinya makanan pagi atau sarapan, itu fitri. Makanya ketika kita berbuka puasa itu disebut dengan iftar, buka puasa, makanan. Maka kalau disebut Idul Fitri, maknanya adalah kembali makan. Jadi itu makna yang sebenarnya dari kata Idul Fitri, kembali makan. Kenapa kita kembali makan? Karena sebulan penuh kita telah melaksanakan perintah Allah untuk tidak makan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, makanya sesoleh-solehnya orang, kalau saking solehnya dia berpuasa pada hari 1 Syawal, maka dia telah berbuat dosa. Kenapa? Karena haram berpuasa. Idul Fitri harus kembali makan. Tidak boleh ada yang tidak makan. Semua harus makan. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang miskin? Dia tidak punya makanan untuk makan. Maka itulah Islam mengajarkan kita menjadikan syariat, menjadikan salah satu rukun dalam Islam, yaitu menunaikan zakat. Makanya kata Nabi, zakatul fitri, zakat fitri atau zakat makanan itu tuharatun, penyuci, pembersih lisaim, untuk orang-orang yang berpuasa. Artinya orang yang tidak menunaikan zakat pada waktu kemarin, zakat fitri, itu masih kotor dia, karena dia tuharatun lisaim, dia pembersih, penyuci bagi orang yang berpuasa. Dari apa? Dari segala hal. Salah satunya adalah minal lagwi. Apa itu lagwi? Lagaw, sesuatu yang hal yang sia-sia, baik perbuatan maupun perkataan. Cobalah kita tengok ketika kita berpuasa yang lalu. Banyak kita yang berpuasa tapi masih keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas. Banyak kita melakukan aktivitas perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan pahala puasa. Maka ini yang disebut minal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia. Coba ingat waktu kita Ramadan kemarin, adakah kita khatam 1 juz per hari misalnya supaya capai target 30 juz khatam dalam 1 bulan? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, itu pun
Kalau kita misalnya termasuk orang yang bisa menunaikan 1 juz satu hari, itu pun masih kurang. Karena Allah memberikan kita waktu 24 jam. 1 juz cuma 30 menit. Artinya 23 jam, 30 menit lainnya masih melakukan perbuatan yang sia-sia. Makanya kita biasa mendengar ada hadis yang diperselisihkan oleh ulama, apakah hadisnya ini masih bisa dipakai, hasan atau dhaif. Tentang hadis tentang orang yang tidur di bulan puasa, itu lebih baik. Ternyata sekalipun ulama memperdebatkan status hadisnya, tapi maknanya apa? Kata ulama, tidur itu memang ibadah di bulan puasa. Tidur adalah ibadah di bulan puasa. Ketika apa? Ketika lebih baik tidur daripada bangunnya kita. Ada orang ketika dia tidur, dia terjaga dari perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia. Tapi ketika dia bangun, di situ mulai hari-hari keluar dari mulutnya kata-kata yang kasar kepada istrinya, kepada anaknya, kepada teman-teman. Astagfirullah. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Misalnya seharian cuma menonton TV, cuma menonton YouTube saja. Maka tidur lebih baik daripada hal-hal yang sia-sia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Makanya tadi bagi orang yang miskin, bagaimana kalau dia tidak bisa makan pada hari raya? Maka itulah kita dianjurkan, menjadi syariat, diwajibkan untuk menunaikan yang namanya zakatul fitri, zakat makanan berupa makanan pokok yang kita makan. Supaya apa? Supaya tak ada satupun lagi umat muslim pada hari raya yang meminta-minta kelaparan. Maka itulah makna Idul Fitri, kembali makan. Yang tadinya tidak makan, maka pada hari itu semua harus makan, baik yang kaya maupun yang miskin. Bahkan orang yang kaya yang merasa sudah kenyang tetap disunnahkan makan terlebih dahulu, lalu hadir ke tempat atau majelis solat Idul Fitri. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Telah diwajibkan untuk kita syam, berpuasa. Kenapa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seolah-olah Allah berkata seperti ini, umat yang terdahulu saja kami wajibkan, masa kamu tidak? Jadi umat-umat terlebih yang terdahulu itu puasa, bahkan puasanya lebih berat daripada puasanya kita. Coba saja puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Maka dalam 1 tahun 360 hari, 365 hari dibagi 2, sekitar 180 hari. Maka kita puasa cuma 30 hari saja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Maka ada bertanya, lalu kalau kita bertakwa pahalanya apa? Spesialnya apa kalau kita bertakwa? Maka Allah menjawab, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu pada ampunan Rabbmu, wa jannatin 'arduhas samawat wal ard, dan surganya Allah yang luasnya samawat wal ard, luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Maka kalau kita berpuasa, kita mengejar derajat takwa. Dan kalau kita termasuk orang yang bertakwa, maka Allah sudah menyediakan ampunan dan surga, yang surga itu di mana surga luasnya seluas langit dan bumi. Maka tak mungkin juga kita mau tinggal sendiri di surga. Senikmat-nikmatnya surga, Nabi Adam berada di surga, tapi juga akan merasa kesepian. Makanya diciptakanlah Hawa sebagai orang yang menemani beliau. Begitu juga kita. Maka luas surga seluas langit dan bumi. Dan kita tahu langit itu tidak hanya 1 lapis, ada lapis kedua sampai 7 lapis. Maka kalau surga itu hanya untuk kita saja, surga itu terlalu luas.
untuk main bola pun terlalu luas. Maka supaya surga itu menjadi enak, kita harus mengajak saudara-saudara kita, mengajak tetangga-tetangga kita, mengajak teman-teman kita untuk sama-sama untuk mendapatkan uiddat lil muttaqin, derajat takwa yang memang surga itu disiapkan, diperuntukkan uiddat lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kaum muslimin yang rahimakumullah. Dan setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan Idul Fitri hari raya, marilah kita kembali meningkatkan ibadah kita. Salah satunya dengan melaksanakan atau mengerjakan yang namanya puasa di bulan Syawal atau puasa Syawal. Kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, thumma, kemudian atba'ahu, dia ikutkan sittana min Syawal, dia ikutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka dia seperti berpuasa selama setahun penuh. Maka kata ulama, karena satu ibadah dilipat gandakan menjadi 10 pahala, maka 30 hari puasa dihitung sebagai 10 bulan, dan 6 hari puasa di bulan Syawal dihitung sebagai 2 bulan. Maka sempurnanya puasanya sebanyak 1 tahun penuh. Maka marilah kita menjaga atau kalau kita tidak bisa memberi motivasi diri kita untuk bisa berpuasa Syawal tahun ini. Selama bulan Syawal kita masih bisa melakukannya. Bisa tiap hari selama 6 hari berturut-turut, bisa selang-seling, maka itu juga boleh. Yang jelas selama masih dilaksanakan di bulan Syawal. Begitu juga kalau kita memiliki utang puasa Ramadan, bisa kita dahulukan membayar hutang lalu puasa Syawal. Bisa juga kita puasa Syawal dulu lalu membayar hutang. Bahkan ada sebagian ulama yang membolehkan untuk sekaligus menggabungkan niat, walaupun ditolak oleh mayoritas ulama, yaitu niat puasa qada Ramadan mengganti puasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal. Yang tidak bisa yaitu niat puasa Syawal tapi diniatkan juga untuk puasa qada Ramadan, karena sunnah bertemu wajib itu tidak bisa, tapi wajib bertemu sunnah itu insyaallah bisa. Wallahu a'lam. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.